Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan masuk ke ayat jumlah penyesuaian. Jadi kalau Anda lihat, ini sebenarnya materi kalau bagian kelas 12 dia udah pernah belajar, di kelas 11-nya bagian kelas 11 nanti dia bawa masuk. Ya, jadi ayat jumlah penyesuaian itu cara kerjanya sama kayak jumlah umum. Jadi kita buat dulu tabel jumlah umum, namanya juga nama jumlah umum. Cuman bedanya adalah JP itu selalu dibuat pada akhir bulan Desember, akhir tahun. Ya, itu yang kita pelajari nanti. Ya, apakah bisa dibuat di tengah-tengah? Bisa, cuman kita nggak pelajari. Yang kita pelajari adalah pasti dia 31 Desember 2020 dan selalu di akhir tahun. Ya, itu kapan kita buat AJP-nya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut nih bahwa cara kerjanya sama kayak jurnal umum ya, mana debit, mana kredit. Anda pasti udah tahu ya. Anda kalau udah sampai titik ini, berarti Anda udah tahu bagaimana posisi debit dan kredit, dan segala macam itu udah pasti sama. Ya, nah tetap sama. Cara kerjanya nanti masih ada keterangan. Jadi kita harus buat keterangan di bawah sini ya. Jadi kita buatkan keterangan di bawah ini. Jadi ada keterangannya nanti ya. Habis kayak jurnal umum, kita buatkan keterangan, jadi seperti itu. Nah, lanjutan dari ini adalah bahwa kita harus tahu beberapa macam. Ya, kita mulai dulu dengan beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka, kalau Anda tahu, saya ada kasih hijau-hijau ya warnanya ya. Dan saya ada tulis ulang soalnya sebenarnya. Ya, ini yang kita bahas tuh yang B gitu lah ya. Sewa dibayar 1 April tahun 2020. Nah, sebenarnya ketika kita ketemu soal seperti ini, hal yang pertama kita cari adalah lihat dulu. Dia itu kalau sewa, di neraca saldonya tercatat sebagai apa? Sewa dibayar di muka. Kalau dia tercatat sebagai sewa dibayar di muka, AJP itu adalah penyesuaian, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Kalau dia di debit, berarti kita sesuaikannya di kredit. Nah, sebenarnya cara kalian lihatnya adalah ini kalau dia di debit pasti buangnya ke kredit gitu loh. Pasangannya pasti beban sewa. Pak, bagaimana kalau misalnya asuransi? Berarti asuransi dibayar muka sama bukan asuransi. Tinggal kalian ubah aja. Nah di sini saya juga kasih tahu nih bahwa nominal yang dipakai adalah nominal yang dirasakan gitu loh ya. Nah, kalau kita mau catat ini nominalnya berapa, coba kita lihat. Nominal dipakai adalah karena 20 bulan. Kalau kita lihat dia 20 bulan ya. Ini 20 bulan. Senilai 30 juta. Logikanya kita cari dulu. Gampangnya adalah cari 1 bulan dulu gitu loh. 1 bulan berapa sih ya? Kalau kita lihat nominal yang di sini adalah 30 juta. 30 juta bagi 20 bulan ya berarti 1,5 juta per bulannya. Dia belinya dari April. Maka kita tinggal hitung aja dari April 2020 ke Desember 2020. Kalau nggak bisa hitung pakai tangan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Ya, berarti ada 9 bulan yang dirasakan dia. Pak, kalau dia rasakan 9 bulan, dia kan beli 20 bulan. Ya, berarti sisa berapa bulan ya? Pasti sisa 11 bulan gitu loh ya. Nah, karena ia dicatat sebagai dia bayar di muka, maka yang kita ambil adalah yang dirasakan. Yang dirasakan 9 bulan ke 1,5 juta, 13 juta. Nanti ini diisi ke 12,5 juta ini. Ya. Ini tipe soal pertama. Ya. Tolong perhatikan ini yang paling parah sebenarnya. Biasanya yang akan terjadi adalah di sini yang paling sering terjadi kesalahan. Ada satu tipe soal sama persis, ya. Ini saya contoh pakai ya. Jadi contohnya sama, mau iklan atau sewa itu sama aja. Cuman kali ini dia catatnya sebagai beban iklan, bukan iklan dibayar di muka ya. Sama, berarti dia catatnya sebagai sisanya. Nah, logikanya karena dia nominal yang dipakai apa Pak? Coba lihat ya tadi ya. Karena dia beban iklannya di debit, kita buang ke kredit untuk menyesuaikannya. Pasangannya pasti yang dibayar di muka gitu loh. Nominal dipakai karena 12 bulan untuk 36 juta. Kita cari dulu 1 bulannya tinggal dibagi kan 36 juta bagi 12 dapat 3 juta per bulan. Dia beli dari bulan Mei. Hitung dulu, logikanya nggak usah pusing-pusing dulu, hitung dulu yang terpakai sama yang atau yang dirasakan atau yang belum dirasakan. Yang dirasakan ya berarti dari bulan Mei, hitung pakai tangan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, ada 8 bulan. Dia beli untuk 12 bulan. Berarti
Sisanya tinggal 4 bulan. Karena di sini tercatat sebagai beban iklan, maka nanti kita catatnya ambil yang di sisa, maka ambil yang 4 bulan. Kaitan 3 juta, 12 juta, bahkan nanti ini nominalnya diisi dengan nominal 12 juta. Ini 2 tipe. Ya. Kalau Anda sempat boleh di SS dulu ya, di screenshot dulu nanti, atau Anda nonton berulang-ulang aja gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang penting sebenarnya ya. Hitam-hitam ini sudah saya blok hitam, karena kenapa? Kalau saya blok hitam berarti Anda bisa tinggal ubah aja, mau sewa iklan asuransi ya sama aja gitu loh. Ya, berarti coba kita yang F ya. Yang F itu asuransi, kita lihat, oh asuransi, beban asuransi, berarti dia pakai yang model yang ini gitu loh. Karena dia nggak ditulis dengan asuransi dibayar di muka. Mungkin nggak Pak, dia tulis dua-duanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia tulis dua-duanya. Kami belum mau membeli yang tulis dua-duanya. Ya, kami nggak membeli tulisan dua-duanya. Jadi salah satu aja yang kami munculkan. Kalau beban asuransi ya berarti dia pasti beban asuransi aja toh. Nggak mungkin ada beban asuransi habis itu di atas ini nanti Bapak tulis asuransi dibayar di muka, tidak. Ya, jadi tidak seperti itu. Nah, lanjutannya adalah, ini udah selesai nih, 2 ini. Ini namanya perlengkapan yang terpakai. Jadi kita mau catat. Perlengkapan itu bisa habis kalau dipakai. Ya, jadi contohnya kayak paku. Paku kalau kita pakai ya habis lah gitu ya. Nah, perlengkapan itu selalu pakai yang namanya yang tersisa. Tersisa dan masih ada. Maksudnya apa sih Pak? Nominal yang dipakai adalah nominal yang telah dipakai perlengkapannya. Kita pakai berapa sih nilai perlengkapannya? Nah, di neraca saldo menunjukkan bahwa perlengkapan kita ada 20 juta. Waktu akhir bulan menyatakan bahwa perlengkapan kita tinggal 12 juta. Nah, makanya dengan demikian bahwa kita menyatakan bahwa misalnya awalnya saya punya 20 juta, ya, maka tersisa 20 juta, maka yang saya pakai adalah cuma 8 juta. Maka nominal yang saya pakai adalah 8 juta, seperti itu. Ya, ini udah perlengkapan. Pak, bisa nggak kalau soalnya nggak berbeda? Kalau di sini dia udah bilang terpakai, ya kalau udah terpakai lebih enak, kawan-kawan. Kita nggak perlu pusing lagi, langsung aja 12 juta. 12 juta. Oh, enak banget kalau dia bilang terpakai. Nggak ada peduli sama neraca saldo lagi. Kalau yang tadi masih perlu peduli neraca saldo kan? Karena kenapa? Pertama kita lihat, dia bilang pertama dia 20 juta, tersisa 12 juta. Tapi bedanya ini, dia pertama 20 juta, tapi dia udah bilang terpakai 12 juta. Berarti kita nggak perlu pulang-pulang lagi. Ya. Nah, itu kalau mau extend silakan untuk 2 ini. Yang satu tipikalnya adalah dikasih tahu tersisa atau katanya masih ada gitu lah ya. Yang satu lagi udah bilang nggak pakai tersisa, tapi dia udah bilang dipakai. Kalau dia terpakai udah enak. Ya. Nah, lanjutannya adalah utang yang masih harus dibayar. Jadi kalau misalnya saya punya utang yang harus dibayar, contoh soal nomor E, nggak ada hubungan sama neraca saldo, ya, tidak perlu memperhatikan neraca saldo. Gaji yang masih harus diterima oleh 5 karyawan senilai 10 juta, berarti saya belum bayar, berarti kasnya belum keluar dong. Logikanya kita belum bayar pakai kas. Harusnya kalau misalnya gaji yang dibayar adalah beban gaji sama kas, tapi sekarang saya belum bayar gitu loh ya. Karyawan harus masih menerima. Ya jelas, kalau misalnya gaji ya berarti beban gaji sama utang gaji gitu. Misalnya kalau saya bilang di sini pajak yang masih harus saya bayar adalah 20 juta, ya berarti beban pajak sama utang pajak gitu loh. Ya. Ini tinggal dibuatkan dan sudah pasti gitu loh ya. Tinggal ambil nominalnya aja. Tapi ada satu tipe yang soal gaji biasanya. Soal gaji ini sering keluar di soal UN ataupun di soal akuntansi ulangan UB biasanya. Nah, gaji yang masih harus dibayarkan adalah 6 juta per minggu untuk 6 hari kerja. Jadi per minggu itu dia 6 hari kerja. Ya. Boleh Anda hitung dulu. Kalau 6 juta per minggu berarti 1 hari kerja dia dapat 1 juta ya. Nah, dia tanggal 30 Desember hari Kamis. Berarti dia udah terima gaji belum? Pastinya belum terima gaji. Kenapa? Karena tanggal 31 Desember dia terima hari Kamis. Berarti dia belum terima gaji. Berarti kita belum bayar orang tersebut. Nah, kalau ketemu seperti soal seperti ini, maka dilihat dari karyawan jika gaji dilihat pada 30 September jatuh pada hari lain gitu ya, atau pada hari tertentu, hari Kamis, berarti kita cari dulu yang dipakai itu berapa nominalnya. Ya.
Nah, karena kita kerjanya dari Senin sampai Kamis, berarti kita sudah kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti sudah 4 hari kita kerjanya. Nah, nominal yang kita pakai adalah 4 juta. Jadi 4 juta ini adalah nominal yang kita utang. Pak, perlu peduli nggak Pak 2 juta lainnya? Tidak peduli, ngapain? Kan dia belum kerja. Apa yang kita pusingkan dia gitu loh. Ya, coba lihat satu, sudah dikasih tahu dengan model yang enak. Ini model yang enak. Satu lagi, ini model yang agak satu level di atas sebelumnya. Jadi kita hitung dulu. Kita berapa hari kerja sih dia gitu loh. Nah, ini untuk utang ya. 1, 2. Coba kita lihat ya, dari kita bahas. Kita sudah bahas 1, 2 tipe soal, 3, 4, 5, 6. Ya. Setelah itu, hal yang perlu Anda kerjakan adalah menyusulkan aset. Jadi kalau tadi kita ada ngomong pelengkapan, kalau aset tetap gimana Pak? Apakah bisa hilang? Ingat, contohnya kayak mobil, kendaraan, atau peralatan, mesin, gedung gitu loh ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba gedung kita pakai makin lama makin menyut, makin kecil, atau obeng. Obeng kan kalau kita pakai, nggak mungkin dia makin pendek gitu loh ya. Maka dia tidak akan berkurang fisiknya, tapi dia akan berkurang nilai gunanya, nominal nilainya dia akan berubah gitu loh ya. Itu untuk aset tetap. Cara menyamainya gimana? Gampang banget sebenarnya, tinggal diubah aja beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, selalu udah pasti. Ya, ikuti sesuai dengan jenis item yang digunakan mengubah kata peralatan. Tinggal mengubah kata peralatan. Jadi kalau misalnya mesin ya mesin, gedung ya gedung gitu loh ya. Nah, ini contoh soal 1. Tidak perlu, jarang perhatikan neraca saldo, tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu nominalnya, contohnya peralatannya berapa sih Pak? Ya lihat dari atas, nominal peralatannya berapa? Oh, nominal peralatannya adalah 24 juta. Udah, karena dia bilang 10% per tahun, udah langsung kalikan aja 10% kali 24 juta, dapat 2.400.000. Dapat 2.400.000 ini, kita pindahkan ke sini. Dengan model yang udah kita bilang kan, model peralatan yang pakai beban penyusutan peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Nah, selanjutnya, ini yang lebih enak nih. Kalau dikasih tahu langsung, peralatan dibeli, disusukan senilai 2 juta. Ini mah nggak perlu pusing lagi. Ngapain kita pusing lagi? Langsung pakai 2 jutanya lagi. Nggak ada hubungannya sama neraca saldo gitu loh. Ya, ini nggak perlu penjelasan panjang. Nah, ini yang tadi. Kalau mesin berarti ubah jadi mesin. Coba lihat Bapak bilang kalau mesin dia tinggal ubah jadi mesin. Cuman sekarang dia ada beli pada tanggal tertentu. Dia belinya pada tanggal 1 Maret dengan penyusutan 12% per tahun. Ya, karena 12% tahun, ikuti sesuai dengan jenis item yang digunakan. Tinggal mengubah kata mesin ya. Dan sini dia nggak kasih tahu nilai nominalnya berapa. Kita harus lihat dulu mesin itu harganya berapa. 36 juta. Kita kalikan dulu dengan nominal persentasenya. Dia 12%. 12% kali 36 juta dapat 4.320.000 per tahun. Dikarenakan dia membeli soal memberitahu kapan membeli, cari dulu nilai per bulannya. Jadi 4.320 per tahun kita ubah dulu nilai per bulan. Pas itu beli dari bulan Maret sama, hitunglah yang sudah terpakai. Ya, yang sudah terpakai berapa bulan. Nah, kan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Desember, ada 9 bulan pastinya. Dia tinggal kalikan aja 3 juta, 9 bulan, 1 bulannya 390.000, pindahin aja nanti. Jadi seperti itu. Ini 3 tipe soal penjutaan. 1 cuma dikasih tahu persentase. 2 dikasih tahu angka, 3 dikasih tahu persentase sama kapan dia beli. Ya, setelah itu pendapatan yang masih diterima. Misal ada yang belum bayar saya nih, Bank BCA kasih saya bunga. Bunga itu ingat ya, bunga itu bukan kita bayar, tapi bunga kesempatan di sini. Tinggal diubah lagi. Kalau misalnya pajak ya dapat beri pajak. Emang bisa pajak bayar kita? Bisa saja. Kenapa tidak? Apa alasannya? Misalnya pajak yang harus dikembalikan ke kita adalah 300.000. Kok bisa sih Pak pajak dikembalikan? Ya, satu karena alasannya mungkin kita lebih bayar. Kalau lebih bayar kita dikembalikan gitu loh ya. Nah, contoh bunga dari bank masih harus terima 1 juta. Ya. Karena ini nggak perlu kita lihat lagi di sini gitu loh ya.
langsung aja piutang bunga sama pendapatan bunga. Ya, piutang bunga sama pendapatan bunga. Ingat reference ini saya tadi lupa jelaskan, reference itu perlu diisi ya, sesuai dengan nomor yang telah disediakan. Ini nggak susah menurut saya. Dah, hanya segini gitu ya, hanya segini. Mungkin nanti Anda bisa sambil mendengar kembali untuk AJP. Jadi seperti itu ya. Terima kasih.